tambahin tapi kok belum muncul. Kita kalau misalnya nambahin disk, kita udah add disk secara virtual di VMware ataupun di OpenStack. Yang selanjutnya kita lakukan adalah kita fdisk -l. Di sini saya nambahin 5 GB untuk disk barunya. Kalau yang pertama itu disknya ada di SDA yang dipakai sama root dan si swap. Ini saya nambahin di dep SDB. Jadi saya Segedean dikit nggak ya? Kecil banget. Oh iya, sorry. Teman-teman nggak lihat, Pak. Kebiasaan, sorry. Soalnya habis dirubah dikecilin lagi. Sip. Sini kita akan konfigurasi disk yang barunya, yaitu /dev/sdb. Nah, ini kayak semacam mungkin teman-teman biasa di Windows kalau misalnya kita add disk, tapi di Windows-nya masih ada tuh di disk management. Nah, itu kelihatan disk manajemennya itu harus kita konfigur. Di sini ada m4 help ini kita bisa lihat apakah kita kayak mau disk yang udah ada kita mau hapus atau create baru. Sini karena kita mau create baru, bikin n. Nah, ini primary ini kita kayak macam kalau di Windows itu ada C, ada D. Terus kita mau nambahin drive E, ya ini partisinya kita kasih primary, biasanya dia cuma sampai 4 doang. Oke, partition numbernya kalau misalnya belum, defaultnya 1, kita enter aja nggak apa-apa. Ini sektor kayak semacam boot sektornya yang akan kita bagi, kita mau berapa besar. Untuk yang pertamanya, yang terakhirnya kita mau habisin atau gimana. Inilah sektor. Kalau misalnya ini kita default aja, kita enter aja. Dari sini kita simpan pakai W, write table to disk and exit. Kalau seandainya sudah kayak gini, sebenarnya sih udah kebentuk disknya secara drive-nya. Cuman masalahnya adalah di situ bisa kepake apa enggak. Kalau misalnya kita cuman kayak gini doang, terus kita mounting atau apa, giliran kita tulis disknya masih belum kepake. Untuk melakukan seperti itu kita harus di format mkfs make file system. Nah, ini ext4. Kenapa pakai ext4? Nah, tadi kan ada di bab yang nomor 9 itu dikasih tahu file sistemnya. Kalau di ext4 ini yang kayak terbaru ya. Kalau di Windows tuh dulu kita pakai ada FAT16 cuman sampai berapa giga, terus FAT32 cuman sampai berapa giga, sama FAT NTFS, bukan FAT lagi, NTFS. Nah, kelebihannya itu dia bisa sampai 16 giga, dimulai dari 16 giga sampai 16 giga, 16 tera. Nah, dia juga ada kayak semacam men-turn off journaling feature. Jadi kalau misalnya ada error, dia kalau misalnya pengecekan disknya bisa kita skip atau kita jalanin terus, itu bisa. Ini setelah itu kita format /dev sdb.
Udah. Jangan deh. Ini saya bikin di sini folder namanya data. Saya akan mounting tadi /dev /stb ke /data. Kita lihat, saya udah punya root /data. Jadi adanya di root /data. Nah, ini yang akan saya pakai nih nanti untuk penggunaan penggunaan script PHP saya mau simpan di sini semua. Makanya saya bikin yang ini dulu. Selain itu ada lagi, mungkin ini sederhana. Bagaimana caranya? Oh, ini sebelum di biar pada saat restart dia langsung ke mounting. Ya ikuti ini aja. Ini terbaliknya ya. /dev railroad. Sama kalau misalnya yang sering itu adalah kalau misalnya kita mau install. Selama ini kan kita install yum, download gitu. Padahal di dalam CD-ROM itu udah ada tersedia package-package yang bisa kita gunakan. Ini cuma sekedar sharing aja. Kalau misalnya kita mau menggunakan CD-ROM, yang pertama kita udah buat ISO-nya, folder ISO. Di sini belum ada apa-apa. Kita bikin kayak tadi, mkdir tadi, kita bikin folder ISO. Kita lihat di sini ada yang SR0. Ini ada label rel. Jadi ini yang akan kita mounting ke ISO. Nah, ini udah ada nih package-package-nya nih kalau kita mau cari, mau install-installan nih. Kadang kan kita install by yum atau download. Sementara di sini kita bisa install by RPM yang udah kita ambil. Itu aja dari saya sebagai sharing aja. Demikian, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan atau saran? Pak Coy, Ya. kita punya repository. Ya. Putus-putus, Bos. Kita punya lokal server repository nggak ya di? Oh iya. Kemarin sih udah buat di dev.
buat itu kayaknya mau dihapus. Cuman Kang Santo juga bikin lagi sih repositori kita. Saya sih udah pernah buat di sini bos, di repo.btpn syariah itu servernya di development. Oke. Mau dihapus, saya bikin sendiri, tapi Kang Sandra ada juga bikin juga dia untuk repo-repo yang lain. Kayak gitu sih bos. Udah nanti satu single repo aja Nanti jangan-jangan. makanya satu single ini ya, ntar saya tanya Kang Sandra deh, dia naruhnya di mana. Kalau selama ini saya connect ke repo sendiri, Ya, nge-sync ke UGM. ya nggak apa-apa. Ya, Lanjut. Nanti kan itu kan teks tuh. Nanti bisa dibikin otomatis gimana caranya tuh. Pak Coy, itu kan dia nambah folder ya. Kalau nge-add disknya itu beda lagi kan caranya ya? kalau add disk kayak kita add disk pertama add disk di luar, misalnya kita VM, kita klik kanan edit setting, add disk berapa maunya gitu kan. Itu cuma sampai add disk doang, kayak semacam nge-present doang, nempelin doang, tapi disk di dalamnya harus dikonfigur biar bisa dibaca di servernya. Nah, konfigurnya itu caranya kayak tadi, kita harus kenalin disknya, kita partisi, habis itu kita format, habis sudah format kita mounting ke dia mau jadi apa, mau jadi apps atau data atau folder yang lain. Itu berarti kalau yang tadi yang pilih primary dan extend itu berarti pilihnya extend gitu ya? Tergantung Pak, kalau misalnya dia baru pertama ya kita bikin sebagai disk partisi yang primary aja. Kalau misalnya udah banyak, kebanyakan disk, baru mungkin kita pakai extend. Oke. Ya udah, terima kasih buat Bang Coy. Ada lagi nggak yang lain yang mau untuk pression? Gue deh. Boleh, silakan Pak Hendro. Ya, kemarin sempet juga coba tuh kayak Pak Coy lah. 9. Itu masih belum paham. Jadi sempat buat baca dan coba. Itu at least berarti kita nambahin MSD VM-nya ya, yang mounting. Pertama iya. Ya, agak ragu-ragu. Belum ada VM di sini. Berarti kalau saya nambahin di VM sini, VM-nya jadi 2 ya, terpisah gitu. Ya. Jadi SDB gitu kayak SDB. Kalau kita udah punya ada partisi lain, misalnya kita udah ada S8, ada SDB, kita tambahin disk lagi, itu jadi SDC. Ada eho. Kayaknya bisa. Di mute dulu. Oke. Halo? Udah. Ya. Baru bagus. Ya, oke. Ya, sempat baca-baca juga, cuma agak ragu juga untuk praktekin karena akan create di dalam. Jadi ya nanti bisa tanya-tanya lagi yang Pak Chow. Terus selain itu kemarin juga udah coba install untuk Sprint 2 Apache, PHP dan MySQL. Lagi coba pendalaman lagi gimana cara memakainya, terus gabungin juga yang script yang bikin monitoring bandwidth. Baru ketemu sih cara itu. Perintahnya VN start. Cuma itu aja sih, nextnya nanti coba-coba lagi untuk bikin yang script, belajar script dan crontab sama gabungin yang Apache, belajar Apache dan PHP. Dari saya itu aja, so far masih belajar yang sprint 1 sebagian sama sprint 2. Terima kasih. Terima kasih Pak Hendro. Untuk teman-teman yang lain, bagaimana? Apa yang ada yang mau diceritakan atau di-share di sini? Eri, gimana Eri?
kemarin memahami yang itu rate is 0,156 sama 10101. Yang gue tahu yang kemarin gue baca rate 0 itu dia datanya di thread disebar ke semuanya. Kemudian satu itu di mirroring, red 5 itu sama kayak mirroring, cuman dia di tiap disk, misalnya kita punya 4 disk, di tiap disknya itu ada kayak parity information lah tentang disknya. Jadi kalau misalnya yang di red 1, kalau satu disknya rusak, dia di copy. Kalau yang red 5, kalau salah satu disk rusak, bisa di rebuild pakai parity information yang ada di disk yang lain. Kalau versi ya kalau gue salah, Dirgan Pacoy yang udah expert. Sama mau ini bro belajar firewall IP table. Itu aja Pak. Betul belajar apa? Sio nggak? Hari Hari ini mau lanjutin IP table lagi. Halo. Lo udah boleh diapain? Sudah. Ya, gue mau jam yang nantinya dikerjain sama network juga lain yang basic Linuxnya sambil gue atur pencet juga kayak gitu sih paling. Nggak jelas suaranya. Halo? Ya, diulang. Ya, selain basic Linux yang kayak array belajar gitu-gitu, gue juga coba-coba buat belajar yang berhubungan sama kerjaan kayak tadi yang gue bilang IP table, firewall gitu-gitu sih. Tadi mau nyoba juga sih. Ya, dibikin seperti apa misalnya? Itu aja dari gue. Baru nyoba sih yang IP table sih. Baru banget. Oke, jadi gini, gua kasih gambaran dikit. Gini gitu. Table. Ya. IP table itu basic firewall di Ya, Windows. Itu namanya redirect. Lu bisa pasangin proxy di situ. Itu orang ada akses port 80, redirect 80. Nanti proxy lihat. Itu salah satu contoh sih. Nanti bisa banyak yang lain. Iya. Ya, lanjut. Oke. Ya itu aja dari gua. Yang lain lanjut, makasih. Terima kasih Ari. Sekarang tinggal Pak Gunadi atau Hafiz. Ya, saya aja dulu ini. Oke, saya startnya itu untuk sprint 2 itu masuk dari section 10 ya. Nah, kemarin baru selesai di 9. Untuk 10 saya belum banyak coba-coba sih karena kemarin troubleshooting juga. Ini masih saya baca-baca season 10, nanti lanjut season 11. Kemarin juga saya ada baru setup environment untuk Cumulus di VirtualBox. Nah, ini kemarin saya baru selesai download dan install baru selesai berhasil install di VirtualBox saya. Ini saya coba sharing.
Pak Gunandi belum di-share ya? Ya, udah kelihatan belum ya? Udah kelihatan. Ya. Jadi kemarin saya coba download itu VX-nya Cumulus Linux. Kemudian saya coba running di VirtualBox saya. Nah, ini sudah berhasil running. Nah, ini saya kemarin coba-coba mau setup beberapa switch ya, 4 switch, ada 2 spine sama 2 leaf. Nah, ini masih belum berhasil. Saya masih on progress untuk setup topologinya dulu. Kalau masing-masing VM-nya sih udah jalan, cuman connectivity ngonekin antara 2 spine sama 2 leaf itu masih belum jalan. Kayak mau bikin seperti ini topologinya gitu. Kelihatan ya screen saya? Kelihatan. Ya. Ping antar switch bisa belum, Gun? Kenapa? Ping antar switch-nya. Ping antar switch belum. Ini connectivity networknya belum di setup. Gue masih baru download, install, terus clone gitu. 4 itu switch. Di level apa? Box Nah, VM. untuk yang ke section-sectionnya selain Cumulus, saya nanti coba lanjut ke section 10 ya, 10 sama 11. Gitu sih. VM-nya ada banyak dong ya? Iya, VM-nya jadi banyak, Andro. Jadi harus bikin, kalau mau bikin 4 switch berarti 4 VM. Di clone aja. Gitu sih. Sama Kapan downloadnya Om? Kemarin ya Om? Kemarin. Terus Nanti di email tuh sama tim sales itu, di telepon. Oh gitu? Iya. Nelfon Gue dulu. tuh di email sama di telepon. Boleh dong bagi, jadi nggak usah di email nanti gue kalau download. Ya gitu sih. Ini untuk LVM ya. LVM saya masih baca-baca sih. Saya coba-coba. Sama untuk rate-nya. Gitu dari saya. Sekian, terima kasih. Jadiin itu Gun. Ya. Jadiin. Nah, nanti buat bikin simulator. Oh iya. Tapi ya nanti bikinnya harus di server berarti. Masih di laptop gua. Nggak apa-apa, itu aja dulu. Udah jadi, baru pindahin VM-nya ke VM-nya doang. Iya. Oke, terima kasih Pak Gunandi, bagus sekali ininya. Untuk Hafiz dan Pak Aryo gimana? Apa ada yang mau di-share? Iya, dari saya dulu deh. Mungkin saya emang agak ketinggalan sih ya dulu. Kemarin tuh pas sprint 1 sempat loncat-loncat. Nah, sprint 2 ini saya mulai dari yang section 7 tentang apa tuh? Monitoring sama cron schedule. Kemarin tuh juga sempat nanya-nanya sama Pak Choi, terus juga searching lagi mahamin soal cron schedule. Progresnya sih dari session 7 sih, sama mau cobain archiving juga sih, praktekin. Kan sempat ketinggalan juga di sprint 1 tuh. Paling itu aja sih dari saya sih, coba praktekin sama mahamin soal cron scheduling. Sama coba archiving, compress gitu-gitu aja dari saya sih. Progres untuk hari ini. Terus juga di sprint 2 sempat masuk juga Linux System sama Linux VM Management. Itu masih ready sih. Yang work in progress itu yang baru session 8. Dari saya itu aja sih. Lagi coba mengatur schedule, coba praktekin Linux archiving. Nanti mau coba tanya-tanya juga sih sama yang lain yang udah praktekin gitu sih. Ya udah, next. Terima kasih untuk Hafiz. Untuk Pak Aryo gimana Pak Aryo? Aku masih cari
training Scrum Master sama untuk sertifikasinya masih cari-cari. Kayak gitu. Boleh. Oke, Belum terima ada. kasih Pak Aryo. Yes. Kalau untuk saya sendiri lagi belajar nginstall Apache, PHP, dan YAM karena udah memasuki sprint 2 ya. Tadi juga udah tanya-tanya tuh akhirnya berhasil. Install baru hanya install Apache aja sama PHP. Tinggal MySQL-nya yang belum. Sedangkan sambil istilahnya mereminder yang backlog 1 sampai 7. Harus sering-sering saya ulang, hanya itu sih. Untuk ini kita udah semua udah semua operation dan ini menyampaikan pendapatnya. Pak. Siapa? Oh, Pak Elin belum ya? Oh iya, Elin gimana Elin? Enggak. Saya Nggak cuma apa-apa. mau sedikit menyampaikan kita kan sudah masuk sprint 2 ya. Terkait dengan sprint 1-nya yang kemarin saya coba tampilkan untuk monitoring kayak disk, CPU dan memori melalui script ya. Nah, ini di sprint 2 saya coba baru install MySQL. Jadi coba nanti log hasil dari monitoring tersebut bisa di-insert di database-nya. Cuman kan kita harus create database dulu. Jadi saat ini sih baru create database. File-nya disamakan dengan log monitoring yang sudah dibuat. Tahap selanjutnya nanti hari ini saya coba insert log tersebut ke database sih. Itu aja. Oke, terima kasih Pak Elin. Dari teman-teman ada lagi yang mau disampaikan atau Pak Dirgan ada mau ngasih kata-kata selanjutnya? Ya mau nanya dikit, Elin. Plannya di insert pakai apa ya? Kenapa Pak? Plannya mau di insert pakai scriptnya pakai apa? Bash script atau ini saya baru manual sih Pak. Jadi saya ngetes masuk ada komennya Pak. Saya juga lagi cari-cari nih. Dia pakai long gitu Pak. Jadi di insert manual sih. Saya belum kepikiran buat autonya Pak gitu. Maksudnya jadi teks, dari teks lu insert into Betul Pak. Itu sementara saya baru coba itu dulu. Jadi saya memastikan bahwa parameternya sudah sesuai dan bisa ditampilin di database gitu. Oke. Maju selangkah. Untuk saat ini sih database-nya sudah saya buat, file-nya juga saya buat, cuman ada kendala ketika saya insert dia ada parameter ya. Jadi kalau di backlog-nya tuh saya capture itu sebentar. Ini saya tampilin sedikit Pak ya, nggak apa-apa ya. Sharing ke teman-teman deh. Yang lu capture apa? Ya. Terus yang lu split jadi table tuh apa? Oke Pak, sebentar. Dari rekan-rekan bisa lihat ya. Ini yang sudah saya buat nih, sebuah database. Oke. Nah itu dari database utility-nya, tabelnya kita bisa lihat itu ada memori di CPU. Nah kemarin tuh saya sempat belum bisa nih tambahin satu parameter untuk date-nya. Kalau kita lihat, sebentar Pak. Jadi yang pertama kan dia nggak ada date-nya ya. Saya lagi cari-cari di googling, akhirnya dapat juga. Walaupun saya belum pahamin, tapi saya coba baca gitu. Ini saya tampilkan parameternya di sini. Ya, date-nya juga di print. Hasil outputnya nanti kita bisa ngelihat dia aktualnya ketika dia baca. Ya, nanti kelihatan. Jadi ketika nge-record dari memori dan CPU, date-nya juga langsung update ya real. Nah ini nanti ke depannya saya coba masukin di sini Pak. Gitu. Ini secara manual sih. Tapi nggak tahu mungkin ini benar apa enggak kalau step saya gitu. Nah yang jadi isunya ketika saya coba masukin secara manual. Secure file private option.
Nah ini saya lagi cari-cari sih Pak. Gitu. Salah. Ada- Lah. Dari mana Gimana, file Pak? tadi? File tadi mana? File Sorry tadi, Pak, sebentar. Filenya ada di sebentar di sini Pak. isinya apa? Sorry, sebentar. Kan yang tadi yang. Nah, ini kan jadi isi nih. Ya, sebentar Pak. Saya Ini mesti- tampilin dulu ya Pak. Iya, ini mesti diparsing dulu. Di parsing dalam arti dipisahin itunya ya. Iya, tabelnya nggak bisa langsung begitu. Oh, oke. Saya belum tahu Pak. Oke. Diparsing dulu, pisahin tabel. Misalnya hanya memori doang, hanya disk doang. Kalau mau nyobain satu deh, memori doang diparsing dapat tuh. Habis itu baru di insert into. Nggak bisa langsung satu gelondongan gitu ya Pak? Ya mana bisa. Oke, siap. Nggak apa-apa Pak. Saya jadi dapat masukan nih. Oke, ntar saya parsial satu-satu. Nanti saya bikin tabelnya banyak baru. Kan tabel tuh ada 4 tabel. Ya betul Pak. Betul Pak. Ini saya baru buat satu tabel sih. Tapi nggak apa-apa. Nanti saya bikin tabel masing-masing dari memori, DCP sama DC gitu ya. Nah makanya tadi inovasinya adalah lu pakai di bash script. Which is kalau bash script lu shell ke MySQL nggak bisa. Oh gitu. Mesti lu pakai antara dua, Python atau PowerScript. Nah, kalau PowerScript lu mesti download dari si pen.org drivernya buat ke MySQL di DBD-nya. Baru bisa insert. Oh, oke. Nah, ini bagus nih. Ini teman-teman bagus nih ya. Mending begini awam gitu daripada nggak nanya, diem-diem aja. Jadi kalau gelondongan gitu nggak bisa. Jadi masih di-parsing dulu. Iya. Per table ya, Pak? Baru dimasukin. Nah, waktu parsing memori SH ini bisa taruh di buffer. Nggak harus jadiin tag. Kalau jadiin tag kan jadiin teks, baca. Iya. Dibaca teksnya, dimasukin. Bisa juga nggak perlu, di buffer dulu di memori, masukin langsung. Oke. Nggak apa-apa, Pak. Jadi saya dapat gambaran, terus saya coba sambil cari-cari, Pak. Sebenarnya seru nih. Ini teman-teman ada yang nanya, database yang lain gimana? Begitu kan? Kalau saya nggak mau pakai MySQL. Elin menggunakan MySQL. Udah track, lanjutin, nggak apa-apa. Nah, ada juga begini nih, teman-teman. Misal, Elin bikin udah jadi tuh, monitor ESA udah keluar. Lognya udah keluar dalam bentuk teks. Dijadiin teks, kan bisa tuh monitor ESA, tanda panah, apa teksnya. Teks. Nah, habis tuh, kemarin siapa yang pakai Elastic ya? Itu langsung dibaca ke Elastic. Gitu. Nah, itu bisa langsung dibaca. Keluar dalam bentuk grafik. Kalau MySQL, masukin ke MySQL, PHP masih jauh, panjang. Nah, itu aja bedanya. Nah, inovasinya di situ. Bisa mau pakai log begini, bisa mau pakai MySQL. Silakan masing-masing, inovasinya masing-masing. Nah, kalau ada yang mau jalur track pakai Logstash, tinggal koordinasi sama Elin, sharing file ininya, bikinin jadi baca pakai Logstash, tampilin di Kibana di LK atau Grafana. Jadi lebih cepat. Tapi kalau mau pakai MySQL juga nggak apa-apa. Tapi masih lebih panjang lagi, bikin Apache-nya, baca Apache-nya, step by step gitu jadinya. Udah, ini bagus nih. Ya paling butuh waktu sih, Pak. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, saya coba terus gitu. Iya, apa? Ya, halo. Ya, paling dari saya itu aja sih. Sorry, suara gua korek. Jadi gini, ini bagus nih. Skripnya bisa macam-macam. Jadi kalau yang mau belajar barengan nih udah sampai segini, mau langsung loncat juga nggak apa-apa. Si Elin udah kasih unjuk
CPU memori. Ada yang mau pakai elastik, silahkan pakai elastik. Nah, yang serunya kan kalian udah bisa bikin keluar, bisa ada tabnya masuk ke MySQL. Nah, skripnya pertanyaan pakai skrip apa? Bisa pakai PHP, waktu runningnya tinggal ketik PHP apa-apa titik PHP, jalanin. Bisa pakai Perl, tinggal download DBI DBD-nya. Bisa pakai Python, tinggal download library MySQL Python to MySQL. Bisa juga pakai Node.js. Jadi tinggal node spasi node apa file .js langsung masuk. Ada library-nya masing-masing. Nah, tahan di tangannya masing-masing. Nah, kalau semua udah bisa seperti ini, kita karbit nih, loncat langsung. Jadi supaya cepat belajarnya. Nanti yang belum tahu, tinggal tanya sama Elin. Gimana tuh cara create database-nya? Ya kan? Gimana tuh cara insert ke database-nya? Gitu. Lanjut. Oke. Terima kasih kepada Elin yang udah pada ngebahas ya. Kalau memang tidak ada lagi yang ingin ditanyakan atau diutarakan, ya kita akan tutup untuk session hari ini. Satu lagi Pak Yan. Ya. Ini. Kalau teman-teman ada yang mau loncat, langsung backlog yang itu. Jadi nggak perlu ngikutin tabel. Nggak perlu ngikutin tabel ya, oke. Tinggal ikut, tinggal belajar sama Elin langsung. Jadi kan cepet tuh. Ya. Nah, sisanya silakan. Jadi saya bilang. Misal database-nya bosan ya, saya nggak mau nih. Mau pakai SQLite. Misalnya SQLite itu kan udah ada di Unix base, jadi pakai command SQLite langsung jadi DB-nya. Nah, misalnya mau pakai InfoFlux, itu juga bisa. Nah, skripnya bebas. Gitu, mau pakai kalau pakai Perl, gue share. Nah, kalau pakai Perl, gue sih paling demen sama apa? Jadi kalau pakai Perl udah ada nih. Konektor. Nah, ini banyak nih. Ada DBI, SQL. Nah, ini. Jadi tinggal download. Jadi dia dikasih tahu caranya. Connect ke database name-nya user. Ya. Nanti begitu di top, gitu. Apa titik Perl. Nanti kalau dia nggak error, dia muncul di sini tulisannya. Nah, biasanya kalau udah DBI, dia perlu DBD. Nah, untuk baca, nulis, untuk query. Nah, ini kan tadi kan Elin udah bikin tuh, tinggal parsing, konekin ke DB-nya, masukin field-nya satu-satu. Jadi Elin harus parsing sekali lagi tuh. Kalau mau coba paling gampang, jangan 4 tabel gitu. 1 tabel dulu tuh, yang memori yang paling kiri nomor 1. Iya Pak, ntar saya coba Pak. Bikin terus tinggal insert. Tapi ini pakai Perl. Pakai Perl script. Nah, bisa, gue demennya sih pakai Perl kalau gue. Cuman Perl script makan memori. Kalau makin banyak, ribet. Bisa juga pakai PHP. Nah, kalau pakai PHP, dia ada drivernya MySQL namanya. Nah, ini sama. Misalnya lo mau konekin ke database-nya. Nah, kalau ada errornya dia keluar tuh. Connect call gitu. Nah, caranya kan MySQL connect. Nih, MySQL connect. Ya.
connect ke database-nya, ada IP address, username, password, database-nya. Habis itu tinggal dibikin, diparsing. Memori, tabel segala macam, masukin, langsung masuk ke database. Nanti tinggal ketik php apa-apa titik php. Gitu. Kalau Node.js sama Node.js sama tinggal node apa-apa titik js. Gitu ya. Node.js juga ada. Nah, itu tadi ya, connect ke MySQL. Nah, kalau pakai Python MySQL connect. Python lebih gampang. Tapi gue bebas sih. Jadi kita punya resource, Elin bisa pakai MySQL, siapa bisa pakai Grafana, siapa bisa pakai Node.js. Kalau Node.js nanti arahnya kemana? API, main di React Native. Nah, silahkan pilih teman-teman yang mana yang enaknya menurut kepercayaan masing-masing. Kalau gue agamanya Perl, gue udah biasa pakai Perl lah. Cuman zaman dulu jadul gitu. Kalau yang demen zaman now kan Node.js, itu larinya gitu. Nah ini kan tinggal sama ini caranya. Nah ini kan connecting-nya tinggal pakai begini. Sama tuh. Jadi saya tinggal parsing. Kalau mau coba awal bikin insert into dulu manual, pakai insert into. Bikin dulu, masukin ke database-nya 2 atau 3 tabel yang si Elin masukin. Ini kan ada nih Elin. Insert into tabelnya apa? Kan tadi jadi tabelnya tuh udah dibikin database-nya, tinggal use database. Habis use database, nah ini kan ada tabelnya nih pasti. Nah, lo bikin mau insert into ke tabel yang mana? Tadi cuma satu tabelnya ya. Kalau tabel cuma satu, tinggal insert gampang, tinggal masukin kolom 1, kolom 2. Kalau di atasnya kan ada namanya tuh. Nih kayak gini ya. Nah, ini kan ada namanya nih. Ini kan ada kolom nih, ya. Ada namanya. Nanti tinggal masukin. Insert itu value-nya apa nilainya. Kalau pakai dites dulu, di insert manual, habis itu baru dimasukin. Kalau ininya udah bener, SQL query-nya udah bener, baru dimasukin ke dalam script. Gitu. Okay. Nah, ini kan pakai tadi PHP MySQL Node.js ya. MySQL. Ya, ini ada tuh. Nah, ini ada kan cara masukinnya, var-nya, driver-nya. Bisa masukin cara connect-nya. Semua mirip-mirip. Kalau diperhatiin coba lihat nih. Caranya mirip gitu. Cuman beda komen depannya. Ya, habis itu tinggal kalau ini udah dibikin, jadi satu-satu nih, Elin, bikin ininya, konektor dulu, tes error nggak. Kalau udah sukses, kan mesti bikin di grand tuh. Grand nggak boleh pakai root kan. Mesti create user, grand database, grand table. Baru masukin password tes. Nah, udah bisa connect, nggak ada error, next-nya lanjut apa. Nah, tinggal query, misalnya udah dimasukin, mau di query nih tabelnya apa, masukin. Nah, ini contoh, terserah mau pakai bahasa yang mana yang enak, bebas. Atau yang paling simple, cara-cara paling simple banget, pakai Elastic. Dari tadi kan jadi log tuh, jadi log, ya kan? Tinggal diparsing. Jadi lognya parsing, pakai logstat, parsing kayak tadi udah bagus. Pakai logstat baca, tinggal bikin sendiri tabelnya. Langsung jadi gambarnya. Pakai Elastic. Tuh. Jadi nggak perlu ribet-ribet nanti. Dari lognya langsung keluar kayak gini. Ini kan log nih. Nanti tinggal masukin.
Keluar grafik kayak gini langsung, nggak perlu repot masuk database Mensial, cepet jadinya. Nah, tag-nya masing-masing silahkan dipilih menurut kebisaan masing-masing. Ya, jadi bervariasi nih. Semoga semangat. Yang mau main di log boleh, yang mau main di MySQL boleh, yang mau main di aneh-aneh juga boleh. Nah, yang mau main di sini juga boleh. Database-nya pakai influx. Nah, ini. Silakan. Yang mau main di MongoDB juga boleh. Kalau yang mau coba-coba di MongoDB, NoSQL boleh. Jadi variatif. Atasnya mau PHP, mau SQL, mau Node.js, mau Perl sama. Tinggal cara connect yang beda. Nah, ini dia udah caranya connect pakai Python. Dia udah kasih itu. Ya. Jadi dia udah jelasin install apa, terus cara connect-nya nih, cara connect-nya. Jadi kalau dilihat semua mirip-mirip sih. Tinggal marsing-nya, tinggal pinter-pinter cara apa namanya? Ya tinggal gimana caranya yang paling mudah menurut masing-masing. Nah, ini sama, ini gua define nih. Ini kan gua define di sini. Database-nya apa? Tapi connect-nya sama, DBA DB. Nah, connect database-nya sama, ada DBI connect ke database, dia query statusnya, baru di bawah dimasukin. Tapi disimpan di memori. Kan? Diparsing dulu datanya. Diparsing, baru dimasukin. Execute. Baru insert into. Gitu ya. Jadi semua sih menurut gue sih mirip-mirip sih. Tinggal sesuai senang yang mana. Kebisaannya yang mana. Ya. Silahkan pakai yang paling mudah. Gitu. Mau pakai MongoDB boleh, mau pakai itu boleh. Atau mau pakai log juga nggak ada apa-apa, boleh juga. Gitu. Itu ya, ada pertanyaan nggak? Halo? Dari saya cukup sih Pak. Tinggal load lagi. Ya, jadi kalau elit sudah memilih MySQL. Bisa yang lain. Boleh berubah nggak? Pakai apa? Enggak apa-apa Pak. Saya coba dulu sampai saya mentok. Oh iya, nggak apa-apa. Ini menarik. Jadi kebisaannya nggak satu orang cuma bisa itu, semua bisa itu aja, tapi bisa macam-macam. Jadi playbook yang bisa jadi lebih banyak, bervariatif. Begitu sih dari gua. Oke, makasih Pak Dirgan. Pak Dirgan, jadi kita yang saya ingin tanyakan gini nih.
Kalau kita masing-masing ingin menampilkan istilahnya yang seperti yang Elin buat, memori, CPU, dan disk, tapi dari berbagai macam DB nggak masalah ya? Enggak. Istilahnya Elin SQL lah, saya pakai Iya. apa yang lain gitu, atau Bang Nggak apa-apa. Coy gitu. Oke. Nggak apa-apa. Itu inovasinya masing-masing. Itu sesuai dengan kebutuhan masing-masing untuk membuat kerjaan kita jadi nyaman, nggak repot-repot monitoring, aduh mesti liatin satu-satu, ngambil repot banget begitu kan, masukin ke Excel, gimana caranya dipikirin supaya kita lebih enak, nggak pusing-pusing hanya untuk nampilin grafik report atau untuk monitoring suatu misalkan CPU, memori, RAM, storage. Ada cara lain juga, bisa juga pakai SNMP. Nah, itu menarik tuh, pakai SNMP Walk, ditampilin langsung ke grafik. Gitu. Ya, satu-satu. Elin sudah memulai sesuatu yang bagus nih, loncatan tinggi. Pak Coy juga. Yang lain jangan ketinggalan nih, yang lain ketinggalan. Gitu ya, Aryo, Scrum Master banyak sertifikasinya. Salah satunya lu bisa kontak di BTP namanya Harindra. Dia baru sertifikasi Scrum ORG, itu kalau nggak salah harga $150 tuh. Nggak mahal. Atau iya, satu ininya 150. Itu nggak susah harusnya. Iya, Pak. Gitu. Ya, Pak Yan, silakan. Baik, terima kasih pada Pak Dirgan juga yang sudah memberikan petunjuk. Kalau memang untuk aplikasi ini banyak sekali mainannya gitu loh. Ada lagi yang ingin disampaikan? Kalau tidak, kita akan tutup untuk session hari ini. Saya namanya sedikit lagi ya. Oke, silakan. Setuju dengan Pak Yan, mainannya banyak. Cuman kalau bisa begini, yang menyangkut ke pekerjaannya. Ya, kalau betul. Pak Elin kan sama Pak Coy, karena yang orang network nih, misalkan Hendro sama Eri, kira-kira apa ya yang mau mempermudah gue? Misalkan gue monitoring ping. Nah, dari ping itu kan jadi di ping 10 kali, jadi kayak Elin tadi. Nah, mau dikemanain tuh? Baca pakai Logstash, apa pakai baca itu bebas. Itu misalnya sih gitu. Oke, Pak Yan, sekian. Terima kasih Pak Dirgan. Kalau memang sudah tidak ada yang disampaikan, kita cukup untuk session hari ini. Kita lanjutkan session berikutnya di esok hari. Oke, terima kasih teman-teman. Oke, terima kasih semuanya. Thank you, Pak. Semuanya. Thank you semuanya. Bye-bye. Hebat Elin. Sini.